Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun Anda berada pada pagi hari ini. Mari kita mau datang pada Tuhan sebelum kita mau mulai segala aktivitas kita di hari ini. Biarlah kita mau bawa sembah ucapan syukur kita bagi Tuhan, Sang Pemelihara hidup kita. Karena di dalam Tuhan sajalah hati kita tenang. Kami rindu menyembah Engkau Bapa, karena kami percaya di saat kami menyembah Engkau, Roh-Mu bekerja atas setiap kami. Kau Tuhan yang menuntun langkah kami, menuntun setiap pikiran kami di dalam jalan-jalan-Mu Bapa. Kami tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Biar rahmat-Mu selalu baru setiap pagi buat setiap kami. Pagi ini biarlah hati kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Kami mau serahkan hidup kami bagi Engkau Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku kita angkat penyembahan kita bagi Tuhan. Haleluya. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, kami mau pandang Kau saja Tuhan. Kekudusan-Mu saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Sekali lagi katakan, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja dalam setiap kami Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Kami puji-Mu saat ku memuji-Mu. Kau bertata di atas pujian. Sekali lagi kami mau sembah Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hati, ku pandang kekudusan-Mu, kekudusan-Mu kami sembah. Saat ku sembah, kami puji-Mu Tuhan. Ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu.
rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan
memegang tangan kami Tuhan. Allah yang menuntun, memberi hikmat bagi setiap kami Bapa. Oleh karena itu, kami mau selalu percaya bagi Engkau tidak ada yang mustahil dalam setiap kami Tuhan Yesus. Kami yakin dalam setiap firman itu perkataanmu saja Tuhan. Firman-Mu jalan kebenaran bagi setiap kami. Firman-Mu hidup di dalam setiap kami. Sebab itu kami mau nyanyikan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Haleluya Yesus. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Sekali lagi bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku yakin saat Kau berfirman, amin Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman dalam-Mu, ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin, amin Tuhan. Tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Mari katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Sebab bagi-Mu tak ada yang tak mungkin. Kami percaya pada-Mu Tuhan. Disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Amin, amin Tuhan. Terima kasih Bapak. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi. Tentunya kita baru bangun tidur dan sehat semuanya.
Tapi seandainya saudara kurang sehat pun tidak masalah. Yang penting jiwanya sehat. Ya, pagi ini kita akan merenungkan kebenaran yang pastinya akan memberkati kita semua. Tapi sebelum itu mari kita tundukkan kepala. Mari saudara. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami mohon berkat-Mu turun atas kami semua. Khususnya pesan-pesan Tuhan. Sehingga hidup kami benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan pakai program doa pagi ini dari gereja mula-mula untuk menjangkau banyak jiwa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan di pagi hari ini. Kami mau mendengarnya. Urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pernahkah kita membayangkan ketika kita bangun pagi seperti ini? Sebenarnya apa yang telah terjadi ketika kita tidur? Saudara, ketika kita tidur kita tidak ingat apapun, tidak sadar, ya, dan kita tidak bisa melindungi diri sendiri, kita tidak tahu. Artinya apa, saudara? Artinya ketika kita tidur, kita tidak terlindungi jika Tuhan tidak melindungi. Ya. Nah, makanya ketika kita tidur pun kuasa Tuhan bekerja atas tubuh kita, atas hidup kita. Ya. Menurut ilmu pengetahuan, ketika kita tidur, yang terjadi adalah sel-sel tubuh kita diregenerasi. Dikeluarkan berbagai macam hormon, metabolisme bekerja, dan sel-sel diperbaiki. Itulah sebabnya ketika bangun tidur, tubuh kita lebih sehat dari sebelumnya. Lebih segar, jiwa kita lebih tenang. Nah, tidur itu adalah rancangan Tuhan juga, supaya kita tidur. Sebab jika tidak, sel-selnya tidak diperbaiki. Ya. Nah, Tuhan bekerja saat kita tidur. Kuasa Tuhan yang bekerja. Dan itu tidak pernah berhenti, baik kita tidur maupun kita bangun. Ya. Saya bacakan Mazmur 127 ayatnya yang kedua. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam. Dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Semua itu sia-sia, saudara. Sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Coba, orang boleh segala macam usaha, tapi Tuhan memberikan kepada yang dicintainya waktu tidur. Apa artinya, saudara? Artinya kita jangan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Semuanya ujungnya, hasil akhirnya ada di Tuhan sebenarnya. Jika Tuhan mengizinkan, kan begitu. Saat kita tidur, Tuhan menyertai. Roh Allah tetap ada pada diri kita. Ya, sehingga pagi hari, ketika sebelum kita mulai rutinitas dengan buru-buru, alarm ketika tidur bunyi, kita harus bangun. Ya, kita dipanggil untuk memulai hari ini dengan aktivitas. Dan otak langsung sibuk menyusun jadwal, masalah, dan sebagainya. Aktivitasnya. Tapi saudara, saya mau ingatkan, berhentilah sejenak waktu bangun tidur, yang diingat Tuhan dulu. Cari Tuhan dulu, saudara. Ya, dengarkan, ikuti doa pagi, dengarkan renungan seperti ini. Setelah ini, saudara juga bisa berdoa sendiri, masih ada waktu sebelum memulai hari, bukan? Perenungan pribadi, begitu ya, saudara. Jangan memulai setiap hari untung-untungan, tanpa persiapan, tanpa menghadap Tuhan lebih dahulu. Setelah tidur semalaman, dan kita diberkati lewat tidur kita juga, kita bisa mulai hari, memulai setiap harinya, setiap pagi. Ya, saat kita istirahat semalam, bumi tetap berputar, kuasa Tuhan tetap mengalir. Ya, Mazmur 121 ayat 3-4, saudara. Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Ya,
Dari dalam Mazmur 127 ayat 2 tadi, sering disalahpahami oleh banyak orang, seolah-olah Tuhan memanjakan kita tanpa usaha, kita tidur aja nanti diberi kekayaan. Bukan itu maksudnya. Ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan memberkati umatnya bahkan ketika mereka tidak sedang bekerja. Tapi bukan berarti tidak mau bekerja ya, beda. Sebagai umat Tuhan kita harus bekerja keras, harus cerdas, harus bertanggung jawab, jujur, tidak curang. Nah, itu sebagai umat Tuhan. Tapi hasil akhirnya Tuhanlah yang menentukan. Ya. Tuhan mengatur hal-hal yang tidak bisa kita atur. Seperti tubuh kita kalau sakit bagaimana sembuhnya? Kita tidak bisa atur. Ya. Tuhanlah yang menyembuhkannya. Yang menenangkan pikiran kita siapa? Kita bisa tenangkan sendiri? Nggak bisa. Coba bayangkan ketika saudara pusing, terus kosongkan tenangkan, nggak bisa. Istirahat tidur. Tuhan akan menenangkan lewat tidur kita. Ya. Jadi sekali lagi, bahwa kita itu jangan terlalu sombong. Jangan sombong. Ketika kita tidur pun Tuhan memberkati kita. Jangan lupakan Tuhan. Ya. Bayangkan seorang taman yang bekerja merapikan taman kita. Saat kita tidur, ya, saat pagi tiba, kita bangun, buka jendela, dan kita mendapati taman kita sudah bersih, segar dan indah. Tanpa kita tahu bagaimana itu terjadi. Ya, bagaimana Tuhan menenangkan jiwa kita melalui kuasa-Nya. Kita tidak tahu bukan bagaimana sel-sel kita diregenerasi. Kita tidak tahu, kita tidak bisa melihatnya. Tapi begitulah kuasa Tuhan bekerja. Ia bekerja di belakang layar seolah-olah. Ya, meskipun ia juga bekerja di depan mata kita, tentu. Nah, oleh sebab itu, setiap kita bangun pagi, ingat setelah tidur semalam, bangun pagi, tujuannya apa? Kita bangun itu. Kita harus mengerti, jangan asal bangun lalu, oh tujuannya bekerja Pak hari ini. Oh iya, tapi ada tujuan yang lebih jauh, kekekalan. Aku mau mulai setiap hari menjadi garam dan terang dunia. Aku mau melayani sesama. Aku mau mendukung pekerjaan Tuhan. Aku mau jujur Tuhan. Semua yang ada padaku ini milik Tuhan. Tidak ada satupun yang milikku. Itu yang harusnya ya saudara ya. Jadi Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalam. Jadi apa yang bisa kita lakukan pagi ini? Selalu bersyukur setiap pagi. Jangan lupakan itu. Selalu bersyukur kalau kita masih bisa membuka mata. Artinya kita masih bisa belajar lagi melakukan kehendak Tuhan. Selalu mau mulai pagi, aku bangun pagi. Aku mau melayani Tuhan. Hidup ini untuk Tuhan. Baik melalui pekerjaanku, profesiku, maupun pelayananku di gereja. Ya, percayalah bahwa Tuhan sudah mempersiapkan hal yang baik di masa depan kita. Oleh sebab itu, pagi ini harus menjadi titik awal dari pelayanan kita. Di rumah, di tempat kerja, di sekolah, atau dimanapun kita berada. Ya, jadi seperti Nabi Yesaya tulis dalam Yesaya 50 ayat 4. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Makanya setiap pagi kita bangun, Tuhan mempertajam pikiran kita, pendengaran kita, supaya kita menjadi murid. Ya, begitu ya saudara ya. Jadi mari kita menyambut hari ini dengan kebenaran, dengan sikap hati yang benar, bahwa aku mau melayani Tuhan. Aku mengucap syukur dalam segala sesuatunya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih. Sekali lagi kami diajar kebenaran.
oleh Tuhan. Biarlah pesan Tuhan pagi ini benar-benar kami resapi, kami jiwai, dan kami lakukan. Kami juga mengucap syukur untuk gereja Tuhan, GMM, Gereja Mula-Mula. Kami serahkan GMM ke dalam tangan Tuhan. Perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.